Halo semuanya. Kenalin nih, si Budi. Budi tinggal di Amerika, dan hari-harinya belanja pakai dolar AS. Nah, suatu hari si Budi mau jalan-jalan ke Singapura, yang mata uangnya dolar Singapura, atau SGD. Pas Budi mau tukar uang, dia kaget. Ternyata 1 dolar AS itu dapatnya sekitar 1,27 dolar Singapura. Terus, Budi lanjut jalan-jalan ke Indonesia. Di sini, 1 dolar AS malah setara sama sekitar Rp16.800. Bentar. Kok bisa sih nilai uang beda-beda gitu? Kenapa 1 dolar AS nggak sama aja kayak 1 dolar Singapura atau 1 rupiah? Terus kenapa kurs tukarnya berubah-ubah tiap detik? Di video kali ini, kita bakal bedah dunia mata uang, nilai tukar, dan alasan kenapa uang itu nggak setara. Tapi sebelum kita bahas alasannya, kita flashback dikit ke sejarah uang. Dulu, uang itu nilainya diikat langsung sama logam mulia kayak emas. Sistem ini namanya standar emas atau gold standard. Jadi, mata uang suatu negara itu dijamin sama cadangan emas yang mereka punya. Dulu dolar AS juga gitu. Ini bikin nilai tukar stabil, karena negara nggak bisa seenaknya cetak uang, kalau emasnya nggak nambah. Tapi seiring ekonomi dunia makin gila-gilaan, negara-negara mulai ninggalin sistem ini. Susah banget nyimpen emas yang cukup buat nge-backup setiap lembar uang, apalagi pas lagi perang atau krisis. Akhirnya, di tahun 70-an, kebanyakan negara pindah ke sistem uang fiat. Uang fiat ini punya nilai cuma karena pemerintah bilang itu berharga, dan kita percaya. Nggak ada emas fisiknya. Makanya ada yang bilang ini, uang palsu, atau uang kepercayaan. Kalau kalian mau tahu lebih dalam soal ini, tulis aja di kolom komentar ya, nanti kita bahas di video lain. Nah, karena uang fiat nggak ada emasnya, nilainya tergantung pada, orang masih mau pakai uang itu atau enggak. Kalau banyak yang mau, nilainya naik. Kalau nggak ada yang mau, nilainya anjlok. Jadi kuncinya ada di supply and demand. Penawaran dan permintaan. Mata uang negara kuat kayak dolar AS, nilainya tinggi, karena semua orang butuh. Sementara negara yang ekonominya hancur, mata uangnya nggak laku. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor kenapa nilai uang bisa beda. Pertama, inflasi. Inflasi itu intinya mata uang kehilangan nilainya, karena jumlah uang yang beredar kebanyakan dibanding barang yang ada. Kalau inflasi tinggi, nilai mata uang bakal turun. Kenapa? Ya karena nggak ada yang mau megang uang yang nilainya merosot terus. Contoh simpelnya, tahun 2022, kamu bisa beli 2 roti pakai uang 50.000. Tapi gara-gara inflasi, tahun 2024 uang 50.000 cuma dapat 1 roti. Daya belinya turun. Contoh nyata yang paling parah itu Zimbabwe. Tahun 80-an, dolar Zimbabwe itu sebenarnya lebih mahal dari dolar AS. Tapi gara-gara salah urus ekonomi, korupsi, dan cetak uang gila-gilaan, nilainya hancur lebur. Di tahun 2000-an, 1 dolar AS bisa setara 600.000 dolar Zimbabwe. Saking parahnya, mereka nyerah dan pakai mata uang asing. Berita terbarunya sih, Zimbabwe lagi nyoba bangkit lagi pakai mata uang baru namanya ZiG, yang katanya dibeking emas. Kita doain aja deh ya, salut buat semangat pantang menyerahnya Zimbabwe. Kedua, suku bunga. Suku bunga itu, simpelnya adalah harga, kalau kamu minjem uang. Kalau kamu pinjem bank dengan bunga 10%, ya kamu balikinnya harus lebih 10%. Bank sentral, kayak The Fed di Amerika, yang ngatur ini. Kalau suku bunga di suatu negara tinggi, investor asing bakal tergiur masuk karena cuannya gede. Mereka harus beli mata uang negara itu buat investasi, jadinya permintaan naik, dan mata uangnya menguat. Misalnya gini, kalau suku bunga di Amerika lebih tinggi daripada di Singapura, investor bakal jual dolar Singapura mereka, dan beli dolar AS, buat beli obligasi Amerika, yang bunganya lebih sedap. Dolar AS jadi makin kuat. Sebaliknya, kalau suku bunga Amerika turun, investor kabur cari tempat lain. Dolar AS melemah. Tapi, negara nggak bisa asal naikin suku bunga setinggi langit. Kenapa? Karena kalau bunga tinggi, orang dan bisnis jadi males minjem duit buat modal usaha atau beli rumah. Ekonomi bisa macet dan pengangguran naik. Makanya bank sentral itu kerjanya kayak main layangan, tarik ulur suku bunga sesuai kondisi. Ketiga, situasi negara dan investasi asing. Waktu China mulai buka pasar mereka di akhir 70-an. Banyak perusahaan asing masuk. Buat bangun pabrik di sana,
Mereka butuh mata uang yuan buat bayar tanah, gaji buruh, dalel. Ini bikin permintaan yuan naik dan nilainya menguat. Makanya semua negara lomba-lomba ngerayu investor asing. Tapi investor itu pilih-pilih. Mereka cari negara yang politik dan ekonominya stabil. Kalau aturannya gonta-ganti terus, atau sering ada demo rusuh, investor takut rugi. Negara yang stabil lebih seksi di mata investor, dan itu bikin mata uangnya kuat. Keempat, ekspor dan impor. Kalau Jepang ekspor mobil, pembelinya butuh yen Jepang buat bayar. Yen jadi laku. Kalau Jepang impor batu bara dari Australia, mereka butuh dolar Australia jadi laku. Makanya banyak negara ngejar ekspor biar mata uangnya diburu orang. Contoh paling epik itu, petrodolar. Dulu AS ngelobi negara penghasil minyak kayak Arab Saudi, buat jualan minyak, cuma pakai dolar AS. Karena semua negara butuh minyak, mau nggak mau mereka harus punya dolar AS. Jadilah, dolar AS raja mata uang dunia. Walaupun sekarang udah mulai ada isu Arab Saudi mau terima mata uang lain juga, tapi efeknya masih kerasa banget. Sebaliknya, negara kepulauan kecil kayak Tuvalu yang nggak banyak ekspor, mata uang lokalnya kurang laku. Mereka seringkali pakai mata uang negara gede, kayak dolar Australia biar gampang dagang. Kelima, nilai tukar tetap, pegged. Kalau negara mau mata uangnya stabil tanpa pusing, ada triknya. Tempel aja nilainya ke mata uang negara kuat. Contohnya Brunei Darussalam. Mereka mematok mata uangnya 1:1 sama dolar Singapura. Jadi nilai ringgit Brunei sama persis kayak dolar Singapura. Makanya dolar Singapura laku di Brunei dan sebaliknya. Atau Belize, negara kecil di sebelah Meksiko. Mereka mematok $1 Belize selalu setengah dolar AS. Jadi ngitungnya gampang, tinggal kali 2. Tapi resikonya nasib ekonomi mereka jadi bergantung banget sama negara induknya. Kalau dolar AS jatuh, dolar Belize ikut nyungsep. Istilahnya sehidup sematilah. Nah, mungkin kalian mikir, ribet amat. Kenapa nggak satu dunia, pakai satu mata uang aja? Dolar dunia, gitu. Idenya sih bagus, tapi prakteknya susah. Lihat aja euro di Eropa. Enak sih buat jalan-jalan antar negara nggak perlu tukar duit. Tapi, setiap negara jadi kehilangan kontrol atas uangnya sendiri. Kebijakan diatur Bank Sentral Eropa. Kalau ada satu negara yang ekonominya krisis, kayak Yunani tahun 2009, negara lain, kayak Jerman kena getahnya dan harus ikut nanggung. Kalau satu dunia pakai satu mata uang, bayangin kalau satu negara kacau, seluruh dunia bisa ikut terseret krisis. Resikonya terlalu gede. Pertanyaan terakhir, apakah mata uang kita harus sekuat mungkin? Jawabannya, nggak selalu. Tergantung kebutuhan negaranya. Negara yang hobi impor, kayak Singapura, mungkin suka mata uang kuat biar barang impor jadi murah. Tapi negara eksportir kayak Cina, kadang malah pengen mata uangnya agak lemah. Kenapa? Biar barang buatan mereka, harganya murah bagi pembeli luar negeri, jadi laku keras. Ini namanya devaluasi mata uang. Gimana cara kerjanya? Nanti kita bahas di video lain ya. Kalau kalian pengen kita bahas topik seru lainnya, jangan lupa like dan subscribe ke Kronik Kapital. Makasih udah nonton.